Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang struktur atom. Tapi sebelum mulai, akan dibacakan arti dari satu ayat yang berbunyi, "Dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya, sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz." Nah, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan sekecil zarah pun. Allah juga mengetahui partikel kecil yang disebut dengan atom. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Ini adalah indikator yang harus kalian capai. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar apel. Nah, kita bisa menganalogikan atom itu seperti sebuah apel. Ketika kita membelah apel, maka akan terlihat ada bagian atau ada penyusun dari satu buah apel. Coba diperhatikan, ketika apel dibelah, maka akan terlihat ada kulitnya, terus ada daging buah, dan ada biji apel. Juga ada tangkainya ya. Nah, atom memiliki struktur. Antara lain, kulit atom yang berwarna kuning dan inti atom yang berwarna hijau. Nah, di kulit atom terdapat partikel yang bernama elektron yang memiliki muatan negatif. Nah, di dalam inti atom terdapat partikel bermuatan positif dan partikel yang tidak bermuatan. Partikel bermuatan positif disebut dengan proton dan partikel bernetral disebut dengan neutron. Bisa kalian lihat ada sebuah tabel, di situ tertulis proton, elektron, neutron. Nah, bisa kita lihat di bagian elektron. Elektron -1, 0. Angka -1 itu menunjukkan muatan dari elektron. Muatannya yaitu -1. Dan angka 0 itu menunjukkan massa atau berat dari elektron. Karena elektron sangat kecil, maka dituliskan 0. Jadi, kita sudah mengetahui bahwa dalam atom terdapat proton, elektron, dan neutron. Nah, untuk menuliskan susunan dari suatu atom, biasanya ditulis dengan notasi. Nah, kali ini kita akan belajar lambang unsur. Nah, yang terlihat ada yang A, X, dan Z itu disebut dengan notasi, di mana X itu merupakan nama dari unsur atau nama dari atom, yang A adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Mungkin nanti akan timbul pertanyaan, bisa tidak A-nya dibalik di bawah dan Z-nya di atas? Kira-kira bisa tidak ya? Bisa. Nah, jadi boleh dibalik A dan Z-nya. Karena apa? Karena nilai A dan Z itu pasti berbeda. Nilai A selalu lebih besar daripada nilai Z. Jadi nomor massa selalu lebih besar dari nomor atom. Tapi biasanya
digunakan nomor masanya di atas dan nomor atomnya di bawah. Kita menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom. Nah, seperti kita ketahui bahwa A itu adalah nomor massa, X itu adalah nama unsur, dan Z itu adalah nomor atom. Dari notasi atom ini, bagaimana sih kita menentukan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektronnya? Nah, jadi nomor atom atau Z atau lainnya itu adalah jumlah proton dari suatu atom. Sedangkan jika kita ingin menentukan jumlah neutron, maka nomor massa dikurangi dengan nomor atom atau A dikurangi dengan Z. Nah, lalu bagaimana menentukan elektron dari suatu atom? Jadi, ketika kita ingin menentukan elektron dari suatu atom, kita harus tahu dulu atom itu netral, merupakan ion positif, atau merupakan ion negatif. Jadi, penentuannya sedikit berbeda. Nah, kita akan menentukan jumlah elektron pada atom netral. Atom netral itu berarti atom yang tidak memiliki muatan. Nah, jika atom yang bermuatan, dia disebut ion. Contoh, terdapat atom Na1123. Nah, pasti masih ingat kalau nomor massa nilainya selalu lebih besar dibandingkan dengan nomor atom, sehingga 23 itu adalah nomor massa, sedangkan 11 merupakan nomor atom. Dari atom ini kita dapat mengetahui bahwa selain elektron, kita juga dapat menentukan proton dan neutron. Nah, proton, masih ingat kan? Proton sama dengan nomor atom, sehingga proton pada Na adalah 11. Nah, neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Penentuan elektron pada atom Na. Nah, untuk atom netral atau atom yang tidak bermuatan, elektron sama dengan jumlah proton. Nah, jadi bisa kita tuliskan lambang dari elektron itu adalah emin. Emin sama dengan proton sama dengan 11. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pada atom netral Na1123, jumlah elektron sama dengan jumlah proton, sama dengan 11, dan jumlah neutron adalah 12. Yang kedua yaitu cara menentukan jumlah elektron pada atom bermuatan positif atau ion positif. Nah, atom bermuatan positif sering disebut dengan ion positif. Contohnya Al3+, 1327. Jadi, bisa dilihat pada atom Al, di sini ada muatannya yaitu 3+. Nah, 3+ ini merupakan muatan. Jadi karena dia plus, ia merupakan ion positif. Kita dapat menentukan dari contoh ini bahwa 27 itu adalah nomor massa dan 13 itu adalah nomor atom. Kita dapat menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Nah, jumlah proton sama dengan nomor atom, sehingga jumlah proton adalah 13.
Sedangkan jumlah neutron sama dengan nomor massa adalah 27. 27 dikurangi nomor atomnya 13 sehingga jumlah neutronnya adalah 14. Elektron pada atom bermuatan positif atau ion positif itu berbeda cara menentukannya dengan atom netral. Nah, untuk menentukan elektron pada ion positif, kita tuliskan dulu lambang elektron sama dengan proton dikurangi dengan muatan. Nah, di mana jumlah protonnya adalah 13, sedangkan muatannya adalah plus 3. Kita tulis 3 saja. Maka jumlah elektron adalah 10. Nah, kenapa jumlah elektron pada ion positif berbeda? Pada ion positif atau atom yang bermuatan positif, jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron. Karena atom yang bermuatan positif itu melepaskan elektronnya sehingga jumlah elektronnya berkurang sebanyak muatannya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah proton pada ion Al3+ itu adalah 13, sedangkan jumlah neutronnya 14 dan jumlah elektronnya adalah 10. Yang ketiga, kita akan menentukan jumlah elektron pada atom bermuatan negatif atau ion negatif. Contohnya Cl-1735 atau min pada atom Cl itu adalah muatan negatif. Jadi 35 itu adalah nomor massa dan 17 itu adalah nomor atom. Sehingga kita dapat menentukan jumlah proton, neutron, dan juga elektron. Jumlah proton pada atom Cl- adalah 17, sedangkan jumlah neutron 45 dikurangi dengan 17, hasilnya adalah 18. Jumlah elektron pada ion bermuatan negatif sama dengan jumlah proton ditambah dengan muatan. Nah, jumlah protonnya adalah 17 dan muatannya adalah -1, tapi di sini dituliskan 1 karena pada ion negatif atom menerima elektron. Jadi jumlah elektronnya adalah 18. Jadi dapat kita ketahui bahwa pada atom Cl- terdapat 18 elektron, 18 neutron, dan 17 proton. Nah, setelah mengikuti pembelajaran tadi, kalian sudah bisa kan menentukan nomor atom, nomor massa, jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron dari suatu unsur. Nah, coba deh tentukan nomor massa dan nomor atom, juga jumlah elektron dari unsur P yang mempunyai jumlah proton 15 dan jumlah neutron 16. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Apabila masih ada yang belum jelas dan masih ingin ditanyakan, silakan hubungi saya. Bisa melalui WhatsApp atau panggilan, bisa juga melalui email. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Tetap semangat, semoga selalu istiqomah dalam belajar dan berlatih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.